Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Marojahan Tampu Bolon, dosen di Program Studi Teknik Elektro Universitas Multimedia Nusantara. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan mata kuliah Teknik Tenaga Listrik yang diselenggarakan untuk mata kuliah di semester ganjil ya, khususnya untuk mahasiswa semester 5 ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kuliah, hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang mata kuliah ini. Jadi saya akan memperkenalkan mengenai RPKPS untuk mata kuliah ini. Nanti menjadi panduan kita sepanjang satu semester ini untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Nah, RPKPS ini nanti akan saya bagikan di e-learning ya, jadi bisa dipelajari juga secara mandiri ya. Oke, untuk bagian pertama seperti yang telah saya katakan tadi bahwa mata kuliah ini judulnya adalah namanya adalah Teknik Tenaga Listrik dengan kode EM511. Dan saya sendiri sebagai dosen koordinator dan juga yang menyusun RPKPS ini. Nah, untuk mata kuliah ini sebagai prasyarat ya, mahasiswa harus terlebih dahulu telah mengambil mata kuliah elektronika dasar yang diselenggarakan di semester 4 ya. Nah, mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa ya untuk memahami dasar sistem tenaga listrik dan pengetahuan elektronika sehingga akan mampu menganalisis karakteristik mesin-mesin listrik yang akan mencakup transformator, mesin listrik DC, dan mesin AC. Nah, pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka dan diikuti oleh praktikum dengan topik terkait. Perkuliahan ini akan disampaikan dalam bahasa Indonesia, tetapi materinya nanti akan ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Nah, untuk CPL mata kuliah ini, seperti yang dilihat di sini, ini adalah CPLI, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan keteknikan. Nah, ini nanti akan dievaluasi di akhir semester. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, ya, ini eh, narasinya ini di kode CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan keteknikan yang berkaitan dengan mesin-mesin listrik yang mencakup transformator, mesin arus searah, mesin arus bolak-balik, dan transmisi listrik. Ya, jadi ini untuk mata kuliah ini. Subcapaian pembelajaran mata kuliah, ya. Ini ada 8 di sini. Jadi didesain secara bertahap, dimulai dari sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum sistem tenaga listrik. Kemudian sub CPMK 2-nya, mahasiswa mampu mensimulasikan rangkaian listrik AC dasar dengan perangkat lunak. Ini sampai taksonomi C3 ya. Lalu sub CPMK 3 adalah mahasiswa memecahkan masalah penerapan prinsip elektromagnetik pada komponen magnetik. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengoptimalkan efisiensi transformator. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengkarakteristikkan mesin arus searah DC. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mendiagramkan karakteristik dan pengaturan mesin sinkron. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mendiagramkan karakteristik dan pengaturan mesin induksi. Dan sub CPMK yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis jaringan transmisi listrik. Untuk materi di sepanjang perkuliahan di semester ini, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama nanti kita mulai dari sistem tenaga elektrik, lalu dilanjutkan dengan dasar rangkai listrik AC, lalu dasar elektromagnetik dan elektromekanik, lalu mesin listrik, induksi, 2 pertemuan, dan saluran transmisi listrik akan dilaksanakan sebanyak 1 pertemuan.
Nah, untuk evaluasi ya yang akan dilakukan di tengah dan akhir perkuliahan ataupun sepanjang perkuliahan ya, ini meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 30%, lalu ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan terakhir ujian akhir semester dengan bobot 40%. Nah, untuk evaluasi pembelajaran untuk setiap sub CPMK ini dapat dilihat distribusi bobotnya di sini, sehingga nanti ketika di akhir pembelajaran, di akhir semester, eh, evaluasi yang akan dilakukan ya pasti akan berdasarkan apa yang disampaikan di sini, ya. Nah, untuk penilaian kita mengikuti standar dari UMN seperti tabel berikut ini, ya. Jadi untuk dapatkan nilai A, minimal harus mendapatkan nilai sebesar 85 ya, atau paling kecilnya 85. Buku yang kita gunakan pada mata kuliah ini dapat dilihat di sini juga ya. Ada satu buku di sini yang cukup tua ya, mungkin masih bisa ditemukan online ya. Nah, beberapa buku yang lain juga dapat dicari secara online dan juga di perpustakaan bisa dicari ya. Oke, untuk penjelasan lebih detail untuk setiap pertemuan dapat dilihat di tabel ini ya. Jadi bisa dilihat dari minggu 1 sampai minggu ke-14 ya, bisa dilihat di sini. Lalu yang bagian tugas juga ada di sini ya. Jadi ada tugas terstruktur 1 sampai nanti yang bagian terakhir itu ada tugas terstruktur 4 ya. Ini ada di sini ya, kapan diumumkan, kapan dikumpulkan juga di sini ada jadwalnya. Nah, untuk RPKPS ini apakah ada pertanyaan atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait misalnya eh, asesmen yang dilakukan, apakah setuju? Sepertinya setuju semua ya. Baik, em, karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kuliah. Sebelumnya saya share dulu ya untuk materinya. Oke, jadi materi kita untuk hari ini adalah Introduction to Electrical Power System, di mana untuk materi hari ini ada CLO dan juga topik dan subtopiknya beserta asesmennya seperti yang kita lihat di tabel ini ya. Jadi yang diharapkan dari perkuliahan hari ini adalah bahwa mahasiswa akan bisa menjelaskan bagaimana suatu sistem tenaga listrik itu secara general ya. Jadi ini masih bagian dari introduction, di mana nanti beberapa subtopik yang akan kita cover antara lain di sini adalah basic diagramnya, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana apa saja yang ada dalam sistem tenaga listrik ini, lalu tipe-tipe dari pembangkit tenaga listrik, lalu dilanjutkan dengan transmisi dan juga distribusi, dan yang terakhir nanti mengenai load karakteristik dan proteksi. Nah, untuk perkuliahan ini kita akan memiliki bobot assessment sebesar 1,8% ya. Ya, untuk bagian yang pertama di sini, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah diagram sederhana ya untuk suatu sistem tenaga listrik yang umum digunakan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain ya. Jadi yang seperti yang kita perhatikan di sini ya, ada eh, beberapa segmen ya, dimulai dari segmen pusat pembangkitan yang kalian perhatikan di sisi kiri ini, kemudian di tengah-tengahnya ada segmen jaringan transmisi tegangan tinggi, dan di sisi sebelah kanan ini ada segmen jaringan distribusi tegangan rendah ya. Jadi kalau kita perhatikan diagram ini, secara tegangan ini, kalau di sisi sebelah kiri ini, bagian pembangkit biasanya adalah tegangan rendah. Nah, oleh karena itulah makanya di setiap segmen ini kita akan melihat ada transformator, di mana di sisi yang menghubungkan antara pusat pembangkit dengan jaringan transmisi, ada transformator penaik tegangan, lalu yang menghubungkan antara jaringan transmisi tegangan tinggi dengan jaringan distribusi tegangan rendah di sini,
adalah juga satu transformator penurun tegangan. Jadi bisa kita lihat di tiap segmen ini, di gambar-gambar yang ada di segmen ini sebenarnya adalah representasi dari pembangkit ya, seperti yang kalian perhatikan di sini. Lalu juga ada transformator, lalu transmisi tegangan tinggi, di sini transformator untuk distribusi, dan yang terakhir di sini adalah distribusi jaringan distribusi ya. Dan di sisi load itu juga nanti akan ada berbagai jenis load, itu nanti akan kita diskusikan di slide berikutnya. Oke, untuk bagian pertama, segmen pertama, ya, itu adalah bagian pembangkit ya, di mana kalau di sisi pembangkit ini akan ada sistem yang sangat kompleks ya. Komponen ataupun bagian yang paling penting di sistem pembangkit itu adalah turbin ya. Nah, turbin inilah yang akan mengkonversi aliran fluida menjadi energi mekanik, di mana nanti turbin ini dihubungkan ke suatu generator. Gambar dari turbin ya, ini turbin air, ini turbin gas ya, jadi sangat berbeda. Lalu tadi turbin ini dikoppel ke generator, dan generator inilah yang bertanggung jawab mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan. Ini contoh dari generator ya. Ada beberapa tipe pembangkit listrik. Yang pertama di sini adalah tenaga diesel, kemudian tenaga gas, lalu menggunakan solar atau cahaya matahari, lalu hidro, selanjutnya coal ya, dan nuklir, dan ada menggunakan tenaga angin dan juga menggunakan geothermal. Ya, dari antara kalian di sini pembangkit listrik jenis apa yang pernah kalian kunjungin? Eh, saya pernah kunjungin solar power plant sama hydro power plant. Iya itu Pak. Hydro power plant yang mana? Eh, Sebenarnya tidak secara spesifik hydronya sih Pak, tapi lebih ke ngelewatin hydro power plantnya Oh, yang ada. ngelewatin. Oke. Iya, kalau solar power plantnya ada spesifiknya Pak. Oh, nggak pernah masuk gitu ya ke itunya, ke kompleks itunya, pembangkitannya. Enggak sih Pak, cuman lewatin aja Pak. Dari semua pembangkit yang ada di sini, sebenarnya kan bisa kita kategorikan apakah dia ini menggunakan renewable energy ataupun non renewable energy ya. Nah, dari yang kalian pahami ya, dari yang kalian pahami, ini yang termasuk renewable yang mana? Coba dikelompokkan. Nah, ini Lukito kayaknya bisa ini. Bisa, Pak. Kalau menurut saya yang terbarukan itu adalah solar power plant yang menggunakan cahaya matahari secara langsung, wind turbine power plant yang menggunakan angin, udara angin untuk generator berputar, hydro power plant yang menggunakan air, dan terakhir geothermal menggunakan panas dari bumi lah, dari inti bumi biasanya. Dan terakhir yang tidak terbarukan itu diesel power plant, gas power plant, dan yang ketiga coal power plant, dan yang terakhir nuclear power plant. Itu yang saya pikirkan, Pak. Oke, terima kasih Lukito untuk eh, penjelasannya. Jadi pengelompokannya benar ya. Jadi kalau kita lihat dari jenis pembangkit yang ada di sini, eh, kalau kita mau lihat dari sisi efeknya terhadap lingkungan ya, jadi ini yang paling banyak menghasilkan emisi itu adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Ya, faktanya di Indonesia sendiri pembangkit listrik tenaga batu bara ini adalah pembangkit listrik yang dominan, yang paling banyak digunakan. Nah, datanya bisa kita perhatikan di sini ya, di mana pembangkit listrik tenaga batu bara ini sangat mendominasi ya. Eh, Indonesia juga sebenarnya pengen ya supaya bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah ya. Jadi sebenarnya dicanangkan juga untuk tetap menaikkan ya persentase energi baru terbarukan pada sistem kelistrikan Indonesia ya. Seperti yang kita lihat di tabel ini ya, dari segi target ya, ini kita bisa lihat ada peningkatan yang signifikan ya. Misalnya dari tahun 2022 energi baru terbarukan itu ditargetkan mencapai 51,69 metric ton oil equivalent ya.
sampai ke 2030 ditargetkan bisa 2025 maksud saya ditargetkan bisa mencapai 92,98 metrik ton ekuivalen oil ekuivalen ya. Dan dia dari tahun 2022 sampai 2025 targetnya kan tinggi-tinggi ya. Tapi realisasinya cuma di 2025 itu realisasinya hanya sampai 45,97 metrik ton oil equivalent. Jadi target 2030 akhirnya dibuat lebih lebih masuk akal ya. Jadi cuma 69,92 MTOI ya. Oke. Nah, sementara batu bara, minyak bumi dan gas bumi akan tetap mengambil apa ya, mengambil porsi untuk pembangkitan ini. Nah, sementara kalau kita ingin mencapai situasi net zero emission seperti yang diamanahkan dalam beberapa konferensi tingkat tinggi dunia ya, misalnya seperti uh, Paris Agreement. Ada yang pernah dengar istilah Paris Agreement? Nah, untuk mencapai net zero emission ini apa yang harus dilakukan di Indonesia ya? Nah, ini ada apa? Ada ide kah untuk menyampaikan untuk bisa sampai ke sini? Gimana, Dik? Dik, Kak? Menurut saya tanam pohon, Pak. Apa? Tanam Tanam pohon, pohon, Pak. itu aja. Sama banyakin pembangkit listrik tenaga terbarukan, energi terbarukan, Pak. Ada pendapat lain dari Azhar mungkin? Wah, itu yang Ganti ke energi yang ramah lingkungan sih Pak. Di energi yang ramah lingkungan itu seperti apa gitu? Kayak kayak mobil yang awalnya bahan bakar fosil jadi ke bahan bakar listrik gitu. Oke. Kalau kayak perangkat apa elektronika atau listrik ada yang bisa diupayakan nggak ya? Ya misalnya nih kan kalian kan teknik elektro nih. Apakah ada peran teknik elektro ini untuk mengurangi emisi karbon selain dari misalnya membuat mobil listrik, apalagi ya kira-kira ya? Gimana? Mungkin bisa ini Pak, Ya silakan. eh, meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat gitu Pak. Kan misalnya selama ini kita menggunakan pembangkit listrik yang tidak terbarukan ya, itu kita mengurangi eh, pemborosan daya biar pertama-tama mengurangi dulu penggunaan pembangkit listrik tidak berkelanjut yang menggunakan sumber daya tidak berkelanjutan itu. Hmm, Saya ngasih masukan juga Pak kalau net zero itu memperbaiki sistem transportasi sih Pak. Jadi bukan cuma mengganti jadi kendaraan umum, tapi mungkin memperbanyak jalan kaki atau akses-akses gitu Pak, biar kegunaan keinginan untuk net zero itu bukan sesuatu yang target yang susah, tapi itu suatu byproduct dari keseharian gitu Pak. Itu sih oke. mungkin. Itu ide yang menarik ya, tapi butuh effort yang besar untuk melakukannya ya, karena memang harus pemerintah yang menjadi penggeraknya. Elemen berikut yang penting dalam sistem tenaga listrik itu adalah transformator ya. Nah, transformator ini kan dibuat dari gulungan ataupun ya gulungan kawat ataupun lempengan kawat sebenarnya, jadi tergantung desainnya. Kegunaannya adalah untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan ya. Jadi pada suatu sistem kelistrikan eh, dayanya kan sangat besar ya. Jadi misal kalau kita punya pembangkit dengan misalnya total dayanya adalah 500 megawatt ya. Nah, kalau 500 megawatt itu kita pakai ini ya, Pak, kita gunakan misalnya tegangan 220 volt itu berapa harusnya ya? Berarti kan 5 megawatt dibagi 220 kan, berarti 500 kali 10 pangkat 6 dibagi em, dibagi berapa jadinya? 220. Jadi kalau dihitung arusnya itu sangat tinggi ya, sangat besar ya. Sementara kalau dalam apa rangkaian listrik kita tahu bahwa eh,
ketika arus melalui suatu resistansi, maka pada resistansi tersebut akan timbul rugi-rugi ya. Masih ingat persamaannya kan? Persamaannya apa? Rumus rugi-rugi daya, Pak. Iya, pada ketika satu arus melalui resistansi gitu. I kuadrat kali R bukan sih, Pak? Ya, I kuadrat kali R atau sering disebut sebagai disipasi daya ya, disipasi daya pada satu resistansi. Jadi transformator ada dua ya, step up dan juga step down ya. Dimana kalau step up ini menaikkan magnitudo tegangannya, lalu step down menurunkan magnitudo tegangan. Nah, tentunya step up seperti yang kita lihat di bagian yang pertama tadi digunakan untuk menaikkan tegangan sampai ke ratusan kilovolt ya. Kalau step down ini bisa menurunkan dari ratusan kilovolt ke puluhan kilovolt ya. Biasanya digunakan seperti itu di sisi distribusi dan ke ratusan volt ya. Jadi kalau di sistem distribusi itu, kalau kalian pernah melihat nih ya jaringan transmisi yang 3 kabel biasanya ya, itu ada yang tahu tegangannya berapa nggak itu? Yang di pinggir jalan, kabel terbuka, ada yang tahu nggak itu berapa tegangannya? Karena ada tulisannya itu biasanya, awas tegangan tinggi gitu. 10 kilovolt kah, Pak? Saya lupa sih. 10, masih kurang tepat, 10. Yang gardu gede itu ya, Pak? Yang paling tinggi ya? Ya bukan yang tinggi banget, yang di Oh, pinggir jalan yang biasanya tiangnya tiang beton gitu, atau tiang besi. saya agak lupa sih, Pak. Saya ingatnya yang gardu gede, saya ingatnya yang gardu gede itu 220 kilovolt, Pak. Seingat saya. Oh, itu beda, kalau yang gardu gede nggak cuma segitu ya. Jadi kalau yang umum itu, ada yang tahu nggak berapa itu? Nah itu biasanya 20 kilovolt ya. Nah, berikutnya adalah mengenai transmisi dan distribusi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau di proses transmisi dan distribusi itu dia diawali dan diakhiri dari satu substation atau gardu induk ya. Di gardu induk itu banyak semacam switch ya, saklar yang besar-besar gitu. Fuse juga dari sana. Jadi eh, fuse-nya itu bukan fuse yang kayak segenggaman tangan, bisa sampai segini gitu, sepanjang tangan kita gitu. Hitungannya meter gitu. Itu ada di sana. Yang secara umum untuk transmisi di Indonesia menggunakan sistem 3 fasa, di mana sistem 3 fasa ini bisa dibagi-bagi juga menjadi beberapa beberapa kabel ya. Jadi nggak hanya satu pasang 3 fasa ya, tapi bisa terdiri dari banyak eh, yang paralel gitu. Nah ini gambar dari substation kalau kalian pernah lihat. Yang di sebelah kanan ini adalah transmisi ya. Transmisi ini eh, kalau kita kelompokkan sebenarnya masih masih banyak jenisnya ya. Ini kelompok tegangan kalau kalian perhatikan. Jadi eh, menurut pengelompokan ini sebenarnya tegangan di bawah 36 kilovolt itu belum masuk tegangan tinggi ya. Itu masih tegangan medium. Jadi tegangan tinggi itu baru di atas 36 kilovolt. Ini contoh ini one line diagram transmisi Jawa Bali ya. Ini jadi Jawa Bali itu sistem kelistrikannya sama ya, satu gitu. Jadi dia interkoneksi. Di Indonesia itu yang udah interkoneksi itu ya Jawa Bali, kemudian Sumatera. Oke, Saya mau nanya, Pak. untuk beban sendiri ya. Ini Oh, sorry. Maaf, Pak. Boleh yang nanya mau nggak, nanya Pak? Pak? Yang sebelumnya, Pak, tadi, Pak. Ya ini Gambar Jawa Bali. Itu kotak-kotak apa, Pak, yang kecil, Pak? kotak-kotak. Heeh. Kotak-kotak itu sebenarnya lebih pada simbol transmisi ya. Ini kan simplifikasi sebenarnya. Jadi sistem transmisinya yaitu jaluran transmisinya ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini eh, biasanya sistem transmisi itu kan diawali dari pembangkit. Jadi semua yang bulat-bulat ini, yang bulat-bulat ada simbol AC itu adalah pembangkit listrik. Kemudian yang ada gandengan bulat ya, kalau kalian perhatikan ini kan ada nih yang 2 atau 3, ini adalah transformator. Lalu yang di sini, yang ini adalah jaringan transmisi ya. Oke.
Lalu yang di bawah ini transformator lagi, baru ini nanti akan ke load. Ya, kalau kalian perhatikan ada panah begini, ini berarti dia akan ke pusat-pusat beban. Ya, begitu. Eh, ya. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir ini adalah mengenai load ya. Ini mungkin yang paling kita pahami, paling sering kita lihat karena kita sebenarnya hidup di sisi load ini ya. Jadi cuma ada 3 jenis ya, resistive load, inductive load, dan juga capacitive load. Ya ini contoh karakteristik untuk load ya. Ini bisa digunakan juga untuk memprediksi kebutuhan pembangkitan. Nah ini juga bisa menjadi satu bidang menarik sebenarnya. Kalau kalian mau mempelajari, misalnya menggabungkan teknik elektro dengan AI, machine learning, ini juga udah bisa digunakan nih. Jadi bagaimana menggunakan kayak artificial intelligence dalam proses kontrol eh, sistem kelistrikan. Nah, ini yang terakhir sekali adalah mengenai proteksi ya. Jadi untuk menghindari kerusakan, kemudian juga mengisolasi gangguan, maka dibutuhkan sistem proteksi ya. Nah, sistem proteksi ini banyak jenisnya ya. Dan juga tergantung dari gangguan yang ingin diisolasi ya. Yang paling umum pada suatu sistem kelistrikan itu adalah gangguan dari sambaran petir ya. Kemudian falling object ya. Falling object biasanya pohon ya, pohon atau eh, benda-benda lain lah, misalnya dari bangunan atau bangunan yang tinggi, termasuk juga gangguan sini. Ini contoh dari apa tiang dari transmission line yang merupakan bagian protektif di sini sebenarnya hanya earth wire, lalu ada insulator. Harusnya di bagian bawah ini masih ada grounding sebenarnya, tapi nggak kelihatan di situ. Oke, itu saja untuk materi yang kita sampaikan hari ini. Ada pertanyaan nggak dari mahasiswa? Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Eh, kan misalkan search arrester itu buat petir ya, Pak? Betul. Nah, sebenarnya itu kalau petir itu dibuangnya ke tanah langsung gitu ya, Pak? Ya, surge arrestor itu dibuang petir itu dibuang ke tanah, tidak ditampung. Tapi sebenarnya memungkinkan nggak, Pak, kalau misalnya petir itu dicari suatu hal yang bisa ditampung gitu, Pak? Hmm, banyak orang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya kalau di total energi listrik itu, energi petir itu tinggi tapi dia seperti impuls. Oh, impuls ya. Jadi energi petir itu kalau kalian pernah lihat grafik apa ya? Nah, agak susah. Jadi itu dia impuls itu cuma berlangsung dalam hitungan milidetik. Jadi harusnya tinggi, tegangannya tinggi, tapi berlangsung hanya dalam hitungan milidetik. Nah, kalau dihitung energinya gimana? Kan energi listrik kan berarti cuma P dikali T kan? Power dikali T atau V dikali I dikali T, di mana T-nya hitungan milisecond. Kalau dikalikan ke Watt hour. kilowatt hour, jadi berapa? Kecil sih, Kecil kan? Gitu. Padahal kalau kita mau mengharvest, memanen lah kita bilang, memanen petir, itu butuh infrastruktur yang punya kapasitas yang tinggi. Itu. Jadi karena itulah dia tidak cost efektif. Baik. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di minggu depan. Kalau ingin belajar lebih lanjut bisa mempelajari referensi ini. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima